Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-temanku semua, saya ingin menanggapi beberapa kritikan-kritikan dan juga respon serta komentar dari teman-teman yang kontra dengan kita dalam pembahasan polemik nasab. Di mana mereka itu membicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitan secara spesifik tentang titik poin dari perdebatan polemik nasab ini. Jadi intinya dari polemik nasab ini itu ada dua hal yang harus diselesaikan dan dijawab berdasarkan data dan argumentasi yang ilmiah. Yang pertama itu adalah sanad periwayatan dari Ali As-Sakron ketika mengklaim bahwasanya leluhurnya itu yang bernama Ubaid adalah bagian dari putranya Ahmad bin Isa. Nah, itu sanad periwayatannya dari mana? Kemudian korinah nasabiyahnya dari kitab apa saja di abad-abad sebelumnya. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, ketika seseorang itu mau menggunakan kitab Al-Burqah Al-Musiqah atau sejenisnya untuk menjadi sandaran referensi di dalam menetapkan sebuah keabsahan silsilah nasab, maka syaratnya itu adalah alla takuna mukhalafatan lil usul. Hendaknya catatan kitab nasab itu atau perkataan seseorang tentang nasab itu tidak menyelisihi daripada usulnya. Nah, yang disebut usul ini apa? Yaitu kutubun nasabin al-abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan dari abad ke abad. Itu. Jadi kalau seumpamanya kita menggunakan kitab Al-Burqah sebagai rujukan utama di dalam meneliti keabsahan nasab Ba'alawi, yang mana Ba'alawi ini mengklaim leluhurnya yang bernama Ubaid yang tercatat dalam kitab Al-Burqah itu sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, maka kitab rujukan di abad sebelumnya, yaitu abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, sampai abad ke-5 maksimal, itu kitabnya apa saja, dan siapa yang menulis, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ketika Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Ali As-Sakron, itu merujuk kepada kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, ketika dia mengatakan bahwasanya keluarga Ali bin Abil Jadid yang leluhurnya itu bernama Abdullah dalam kitab As-Suluk adalah satu orang yang sama dengan Ubaid yang tertulis di dalam kitab-kitab nasabnya Ba'alawi sesuai dengan klaim daripada Al-Burqah Al-Musiqah yang ditulis oleh Ali As-Sakron, maka apakah di situ itu tidak terjadi adroj? Nah, ternyata setelah kita telusuri, terjadi adroj di situ, di mana dalam kitabnya Al-Janadi yang menurut Ali As-Sakron adalah salah satu sumber dari dua kitab yang menjadi sumber pemahaman dia, bahwasanya Abdullah ini adalah satu orang yang sama dengan Ubaid, dengan alasan bahwasanya Abdullah ini mentasghir namanya atau mengkerdilkan namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah sebab tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas di situ, kemudian mengikhtisor namanya menjadi Ubaid. Nah, alasan semacam ini, kalau tidak ada sumber referensinya, kalau tidak ada korinah nasabiyahnya atau korinah ilmiahnya, maka dikatakan adroj. Karena satu, tidak ada ulama dari abad keempat sampai sekarang yang menyebutkan bahwasanya Abdullah adalah putranya Ahmad bin Isa. Yang kedua, tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaidillah atau Ubaid sebagai putranya Ahmad bin Isa.
Nah, itu titik poin permasalahannya. Jadi, tidak perlu panjenengan semua itu membahas tentang masalah benarkah kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah karya daripada Fakhruddin Ar-Razi atau bukan. Karena titik poinnya bukan di situ. Intinya adalah isi daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu yang menyebutkan putranya Ahmad bin Isa hanya 3 orang menggunakan jumlah ismiyah yang bermakna munhasirun fihi, yaitu sesuai nggak dengan kitab abad sebelumnya, atau ada referensinya nggak, atau minimal itu ada nggak referensi pendukung yang membenarkan pernyataannya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ternyata ada, yaitu kitab Muntaqilat Thalibiyah, kitab abad ke-5 yang ditulis oleh Abi Ismail Ibrahim bin Nasir Ibn Tabatabai. Nah, jadi tidak perlu membahas sesuatu yang memang bukan poin daripada pembahasan polemik nasab ini. Ya, kemudian membahas tentang kesalahan seseorang di dalam membaca kitab atau apa, esensinya bukan itu. Andai kata cara bacanya dia salah, ya, tapi esensinya benar, ya sudahlah, karena kita tidak membahas itu. Apalagi mengatakan bahwasanya bagaimana kita bisa percaya dengan penelitian Anda kalau baca kitabnya saja Anda salah. Loh, Anda tidak perlu percaya dengan penelitian orang, tapi dengan adanya penelitian orang yang Anda anggap salah itu, seharusnya Anda menjadikan itu sebagai modal untuk mencari kebenaran. Dan ketika Anda menemukan satu kebenaran, Anda harus jujur di situ. Tidak boleh berdusta, tidak boleh menutup-nutupi. Karena ya, argumentasi sampean ketika membahas sesuatu yang tidak ada urgensinya di dalam menyelesaikan polemik nasab ini, justru itu adalah bentuk ketidakjujuran sampean. Dan satu bentuk keterbukaan sampean itu di dalam membaca sebuah kitab-kitab nasab. Apalagi mempertanyakan tentang masalah rujukan. Ya. Catatan yang tertulis dalam kitab Muntaqilah At-Thalibiyah tentang jumlah putranya Ahmad bin Isa yang 3 orang. Nah, ini nanti saya akan bikinkan video secara khusus untuk membantah Kiai Fathah. Dan saya buktikan bahwasanya rujukan fa'aqibuhu itu betul adanya kepada Ahmad An-Nafat, bukan kepada Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.